Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Selamat malam semuanya. Masih dengan saya Listian Ningsih dengan video-video pembelajaran bahasa Inggris ya. Kita sudah sampai ke video 10 ya, masih dengan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah tingkat SMP tahun 2021, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang komparatif atau degree of comparison ya. Degree of comparison. Oke. Kita pahami dulu kata degree dan apa itu comparison. Ya. Yang dimaksud dengan degree itu adalah tingkat. Sementara comparison itu adalah perbandingan. Ya, tingkat perbandingan. Dan tingkat perbandingan ini tidak lepas dari adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu bagaimana? Kata yang bisa dibuat lawan kata. Ya, kita mulai ya. Degree of comparison ya, ini dibagi menjadi dua ya. Jadi saya ulangi lagi penjelasan sedikit ya. Degree of comparison ini artinya adalah tingkat perbandingan. Nah, di sini nanti kita belajar untuk bagaimana membandingkan dua benda yang berbeda, dan yang kedua adalah membandingkan tiga benda atau lebih yang berbeda, yang dalam hal ini dimaksud dengan tingkat yang paling. Nah, kalau cuma dua itu lebih. Nah, gitu. Coba ini penjelasannya. Degree of comparison dibagi menjadi dua, yaitu satu, comparative degree, yang kedua superlative degree ya. Komparatif degree dan superlatif degree. Saya jelaskan satu persatu. Apa itu komparatif degree? Ya, komparatif itu dari kata compare. Ini R ya, komparatif dari kata compare. Ya, jadi to compare, membandingkan. Sementara superlatif ini paling di antara yang lain. Ini tidak membandingkan dua benda, tapi ini lebih dari dua. Tapi kalau komparatif, ini bendanya ini dua. Tapi kalau ini superlatif, bendanya 3, 4, bahkan lebih, tidak terhingga. Nah, begitu. Ini bedanya ya. Jadi kalau komparatif bendanya cuma dua, tapi kalau superlatif itu mulai 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini adalah ciri yang pertama. Jadi komparatif ini cirinya adalah terdiri dari dua. Kalau yang superlatif ini lebih dari dua. Kemudian yang ciri yang kedua, untuk komparatif ini cirinya ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata lebih daripada. Nah, begitu. Jadi ini cirinya, lebih apa daripada apa. Tapi kalau ini untuk yang superlatif, ciri yang kedua ada kata paling, bla 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 bla. Nah, ini
Kemudian ciri yang ketiga, untuk comparative degree ini ada akhiran kata sifat. Ini kata sifatnya, misalkan ini ada tambahannya er di belakang. Ya, yang kedua more baru kata sifat. Nah, nanti saya jelaskan ya, ada contohnya. Jadi kata sifat dulu ditambah er. Ini kata sifat yang bagaimana? Kalau more baru kata sifat, ini kata sifat yang bagaimana? Nah, begitu. Tapi untuk superlatif ini sama, kata sifat dulu. Ini akhirannya adalah est. Tapi kalau untuk yang satu, the most, baru kata sifat. Nah, ini enggak jelas ya, ini kata sifat. Oke, saya ulangi lagi ciri-cirinya. Untuk komparatif ini terdiri cuma dua. Kemudian untuk kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini cirinya ada kata lebih daripada nah, lebih apa daripada apa. Nah, bendanya cuma dua. Kemudian kata sifat belakangnya ditambahi er atau more kata sifat. Nah, ini yang bagaimana nanti habis ini saya jelaskan. Sementara yang superlatif ini terdiri dari 3, 4, 5 dan seterusnya, tak terhingga. Kalau ini ada kata paling, kemudian ini kata sifat, belakangnya est, kemudian the most, ini kata sifat. Ya, saya lanjutkan ya. Kita membahas yang ini ya, komparatif, ini superlatif ya. Komparatif tadi saya jelaskan di depan, itu kata sifatnya ditambahi er. Nah, er ini khusus untuk yang satu silabel, satu suku kata. Seperti apa kata sifat yang terdiri dari satu suku kata? Kata sifat yang dihitung dengan jari itu cukup dengan satu hentakan, satu gitu bisa. Misalkan kata sifatnya di sini, misalkan kata big. Nah, kalian hitung sendiri big. Nah, otomatis ini ada tambahnya er. Jadi ini kebetulan big, perkecualian g-nya ditambah, jadi bigger. Nah, tadi cirinya kan ada kata lebih. Nah, lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, selain kata big, yang satu ini suku kata. Misalkan kata fast, cepat, yang artinya fast gitu. Fast. Jadi kalau ditambahi er jadi faster, artinya lebih cepat. Ya. Contoh yang lain misalkan kata small. Jadi kita kan nggak bisa mengatakan small begitu, tapi satu cukup small, nah, gitu, small. Nah, ditambahi er lagi. Nah, ini er, artinya lebih. Jadi lebih. Nah, er di sini adalah lebih. Nah, lebih apa? Small berarti lebih ke kecil. Nah, oke. Sekarang kalau yang superlatif ya, kata sifat tadi kan ditambahi bukan er lagi, tapi est. Jadi est ini sama satu suku kata. Ya, satu suku kata. Nah, apa misalkan sama kata big ini kita buat sama kan? Misalkan bigger berubah menjadi big,
tapi bukan er lagi, tapi est, biggest. Untuk superlatif ini ditambahi kata the. Jadi the biggest. Artinya bukan lebih lagi, est di sini artinya paling. Paling apa? Paling besar. Nah, begitu. Kemudian yang kedua kata fast tadi ya. Jadi ditambahi lagi. Nah, fastest. Artinya paling cepat. Kemudian yang ketiga kata small sama the smallest. Artinya paling kecil. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk er ya. Tadi kan nah ini bisa dilihat cirinya er dan more. Nah, kapan kita menggunakan kata more untuk komparatif? Kapan kita menggunakan kata the most untuk superlatif? Ya. Ya, ikuti saya. Untuk yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata sifat ini sebelumnya ditambahi more. Oh, ini berarti ini saya coret. Jadi more dulu. More dulu baru kata diikuti oleh kata sifat. Nah, seperti apa? More diikuti kata sifat. Ya. Nah, ini saya kasih kurung saja biar sama dengan yang di atas. Ya. Ini lebih dari satu suku kata. More than one syllables, ya. More than one syllable. Lebih dari satu suku kata. Berarti mulai dua suku kata, 3 suku kata, bahkan seterusnya. Nah, begitu paling banyak ya 3 ya, gitu biasanya. Terus contohnya bagaimana? Contohnya kata sifat yang lebih dari satu suku kata, berarti kita hitung ya dengan jari ya. Misalkan kata expensive. Nah, berapa? Expensive. Kita nggak bisa mengatakan expensive begitu, nggak bisa. Ya, jadi expensive. Jadi tiga suku kata ya, expensive. Oke, jadi kata expensive kita tulis dulu di sini. Artinya mahal. Nah, kita beri more di depan. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan er, expensiver, gitu tidak bisa, salah. Tapi more expensive, ya. Artinya lebih mahal. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, misalkan selain kata expensive, kata beautiful. Nah, berapa? 3 ya. Nah, jadi kalau mengatakan lebih cantik, kita nggak bisa mengatakan beautifuler. Nah, itu salah. Yang betul adalah more beautiful. Artinya lebih cantik, ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi tolong kalian bisa mencari sendiri kata-kata sifat yang dengan dihitung dengan jari itu lebih dari satu suku kata. Nah, sementara yang paling sama ya, aturannya sama. Tadi kalau yang paling itu, nah bisa diamati. Nah, ini kata sifat est, tapi untuk yang lebih dari satu suku kata itu the most, baru diikuti kata sifat the most ya. Jadi kita tidak pakai more lagi, tapi the most baru kata sifat. Ini untuk berapa suku kata? Ya sama ya, untuk 2, 3 dan seterusnya. Contoh kata expensive tadi kita buat superlatif paling.
Jadi bagaimana? Paling. Jadi kita pakai the most. Nah, expensive artinya paling mahal. Nah, yang kedua the most, kata beautiful kita samakan the most beautiful, artinya paling cantik. Ya. Coba kalian bisa amati di situ degrees of comparison. Ya, saya dekatkan. Nah, ini ada 3 orang di sini yang berbeda-beda ya. Nah, di sini, nah ini anak ini yang ini positif degree ya, muda, artinya muda. Kemudian di sebelahnya younger. Nah, jadi satu suku kata tadi ya, lebih ya. Jadi akhirannya adalah er, yang. Kalian hitung yang. Nah, begitu, younger. Jadi ini artinya adalah apa tadi? Lebih muda. Jadi ini anak laki-laki ini lebih muda daripada ini. Jadi yang ini muda, ada yang lebih muda lagi, comparative degree. Kemudian yang ketiga ini, nah kecil ya, youngest. Nah, belakangnya est. Ini yang paling kecil di antara yang ini. Jadi youngest. Ini superlative degree. Oke. Ya, berikut gambar yang lain ya. Kalau tadi kan orang ya, yang ini benda. Nah, bisa dilihat kalian ada 3 apel di situ, beda-beda bentuk size-nya, ukurannya. Ini saja apel ini bisa dikatakan big, ya, besar. Ya, ini positive degree. Kemudian ada yang lebih besar lagi, lebih besar, bigger. Nah, satu suku kata bigger. Kemudian ada yang besar lagi gitu. Sebetulnya 3 ini besar, ini ada yang besar, ini ada yang besar lagi. Jadi ini yang paling gitu. Jadi biggest gitu ya, est ya, biggest. Oke. Ya, sekarang kalian amati lagi. Di situ ada 3 hewan ya, sama-sama burung ya ini ya. Ini burungnya saja beautiful. Nah, cantik, indah. Berapa suku kata di sini? Tidak cuma 1 ya, tapi beautiful 3. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan beautifuler, salah, tapi more beautiful, lebih indah. Ini indah, lebih indah. Ini bisa lihat lagi, most beautiful. Nah, paling indah. Nah, di sini di bawahnya ada contoh-contoh kata yang lebih dari 1 suku kata ya. Jadi kalau active, nah 2 suku kata kan, more active, most active. Charming, menarik, more charming. Nah, kalau di sini panjang, di sini pakainya more gitu cirinya. Gitu ya. Jadi most charming, cheerful, more cheerful, dan sebagainya ya. Ya, misalkan saya simpulkan lagi ya. Misalkan ada kata big, kita buat komparatif ya. Jadi ini berubah menjadi bigger, ini besar, lebih besar, biggest ya, paling besar. Nah, jadi besar, lebih besar, paling besar. Kemudian ini kan 1 suku kata ya, big, 1 suku kata. Nah, terus kalau lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Ini misalkan kata expensive tadi. Ini kan panjang. Nah, ini pendek. Kalau panjang ya kita kasih kata more gitu. Ciri, ya sudah menjadi ciri. More expensive. Nah, jadi kalau ini panjang, ini dikasih panjang. Kalau pendek tetap er ya. Kalau dibuat paling berarti apa? Most expensive.
Nah, ini kesimpulannya, ya. Oke. Ini ada beberapa perkecualian kata yang tidak sesuai dengan kaidah seperti di atas, ya, alias ini perkecualian, ya. Misalkan kata good, baik. Kalau kita mengatakan lebih baik, satu suku kata good, gooder, nah itu salah itu. Misalkan di sini ya, gooder, nah this is wrong, ya, ini perkecualian, ya. Lu katanya tadi ditambah er, nah ini perkecualian. Jadi maksudnya menjadi apa? Berubah menjadi better. Nah, kemudian kalau good terus di sini nulis apa? Goodest begitu ya. Nah, ini salah juga. Ya, yang betul terus apa? The best. Nah, gitu. Jadi good, better, the best. Ya, ini yang pertama. Kemudian lawan katanya good adalah bad, ya. Jelek. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan better. Nah, this is wrong. Ini salah, ya. Yang betul adalah worse, lebih buruk. Jelek, lebih jelek. Sementara di sini kalau baddest juga salah. This is wrong. Yang betul adalah worse, pakai T. Nah, jadi jelek, lebih jelek, paling jelek, ya. Tapi kalau untuk jumlah, ya, misalkan ada kata many atau much yang tidak bisa dihitung, ya. Ini kan banyak, sama-sama banyak. Kalau diberi lebih banyak berarti saya punya banyak ini. Misalkan saya punya banyak apa ya, misalkan makanan, misal buah ya, misalkan jeruk ya. Saya punya banyak jeruk. Misalkan kita bandingkan adik saya punya lebih banyak. Nah, jadi lebih. Jadi kita pakai more, gitu aja. Ya, jadi more. Kemudian paling banyak berarti the most. Nah, begitu. Ya. Ya, sekarang kita latihan, ya, latihan soal tentang degree of comparison. Nah, di sini ada dua gambar, ya. Ini katakan di sini gambar ini adalah bread, ya. Bread adalah roti. Bread, roti, sementara yang ini adalah cake. Nah, jadi beda, ya. Cake itu kue, ya, kue dalam seperti kue ulang tahun, itu cake. Tapi kalau bread ini seperti roti tawar, roti sejenisnya, ya. Jadi ini pertanyaannya. The cake is sweeter. Sweet dari kata sweet. Lihat di sini ada kata er-nya kan di belakangnya. Jadi sweet artinya manis. Kalau sweeter berarti lebih manis. Gitu. Jadi the cake is sweeter. Cake-nya ini kan, the cake is sweeter. Kuenya lebih manis than, daripada. Nah, then kita pakai then, ya. The bread daripada kue, daripada rotinya. Jadi kue lebih manis daripada rotinya. It means that, maksudnya apa ini? Nah, maksud dari kalimat di atas, kue lebih manis daripada roti, maksudnya apa? Apakah nomor satu? Coba. There is. Ini artinya there is itu ada semua. Ada. Nah, ada apa? Less, ya. Less. Oh ya, ini tadi apa namanya? Less belum saya jelaskan tadi, ya. Oke, sekarang kembali ke tadi. Ya, saya tambahkan di nomor 4, ya. Tadi kan many, much, banyak. Nah, sekarang sedikit, ya. Few atau little. Nah, ini juga bisa dibuat perbandingan, ya. Jadi sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Nah, kalau dibuat lebih sedikit berarti apa? Ini less, ya. Less. Kemudian paling sedikit
atau the, ini boleh dipakai ya, boleh tidak, the least. Nah, jadi paling sedikit, less, least ya. Jadi sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Ya, sekarang kita kembali ke sini. Ya, seperti penjelasan saya tadi di awal, ada kata less. Ada less itu di sini artinya ya lebih sedikit. Ini few, little, sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Nah, sekarang di sini ada lebih sedikit gula di kue. Nah, pada tadi kan kuenya lebih manis. Nah, ini lebih sedikit sugar in the cake. Apakah begitu? Ataukah B, there is more sugar. More berarti lebih. Ada gula lebih di roti. Nah, pada tadi kan kuenya yang lebih manis daripada rotinya, ya. Ataukah C, there is any sugar in the bread. Nah, ada beberapa gula, any sugar, beberapa gula di roti. Nah, padahal tadi kuenya yang manis, bukan rotinya. Ataukah D, there is more sugar in the cake. Ada gula yang lebih di kue tersebut. Nah, berarti yang mana? Oke, good. Okay, the answer is ini ya. Nah, jadi karena lebih manis, rotinya lebih kuenya lebih manis daripada rotinya, tentu saja lebih gula gitu. Oke, sekarang gambar yang kedua juga kurang besar ini ya. Nah, ini ada dua orang. Nah, di sini oke, kita pahami dulu. How many page does the novel consist of? Berapa banyak halaman ya, jadi novel tersebut. Oke. It has 500 page. Ya. Jadi ini tanya ini ya. Bentar. How many page does the novel consist of? Tapi ini kan tanya dulu ya. It is around 128 page. How about encyclopedias? Nah, jadi ini tanya temannya ya. Ini berapa novelnya? Novelnya tuh berapa halaman? Kemudian temannya menjawab, novelnya sekitar 128 halaman. Bagaimana dengan ensiklopedia? Gitu. Terus dijawab, it has 500 halaman. Jadi lebih banyak ensiklopedia atau novel? Nah, lebih banyak apa? Ensiklopedia ya. Nah, sekarang kita pahami pertanyaannya. Which statement is correct based on the dialogue? Pernyataan mana yang betul? Apakah novel is thicker? Thick itu tebal. Lebih tebal, novelnya lebih tebal. Novelnya tadi kan 128. Nah, apakah lebih tebal daripada ensiklopedia? B. The novel is larger. Larger itu lebih besar daripada ensiklopedia. Ensiklopedia tadi kan 500 ya. Nah, sekarang ensiklopedia is thicker, lebih tebal daripada novel. Ataukah the encyclopedia is wider, lebih luas, lebih lebar daripada novelnya. Nah, jadi untuk huruf A dan B ini kayaknya kurang tepat ya. Gitu? Masa novelnya lebih tebal, masa novelnya lebih besar? Oke, antara C dan D. Apakah ensiklopedia ini lebih thicker? Thick itu tebal. Nah, halamannya tadi 500. Ataukah lebih wider? Lebih lebar, wide. Yang mana? Oke, berdasarkan halaman tadi. Ya, the answer is C. Oke. Ya. Itulah penjelasan tentang degree of comparison dari saya.
Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Ini memang materi yang lebih agak sedikit menantang ya, lebih sulit ya ini, tapi kalau kalian berulang-ulang menonton video ini ya, nanti insya Allah akan mendapatkan solusi ya, dan dengan mudah dipahami. Oke, tolong di like atau di subscribe bila kalian suka, dan nantinya saya akan memberikan video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.